pendahuluan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasional. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan yang secara kontekstual lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Ada banyak versi pengertian wawasan Nusantara. Salah satunya adalah menurut Garis Besar Haluan Negara GBHN tahun 1998. Dalam GBHN disebutkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara dalam ketetapan MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, ada pula pengertian wawasan Nusantara versi Kelompok Kerja Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas pada tahun 1999. Wawasan Nusantara menurut Lemhanas adalah salah satu cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungan yang beragam serta bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan serta juga kesatuan bangsa dan juga kesatuan wilayah di dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara untuk dapat mencapai tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang lahirnya wawasan Nusantara dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya dari falsafah Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara adalah penerapan hak asasi manusia HAM seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, aspek wilayah merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Aspek budaya yang kaya juga menjadi salah satu yang melatar belakangi pemahaman wawasan Nusantara. Yang terakhir adalah aspek historis. Hal ini disebabkan Indonesia yang diwarnai pengalaman sejarah dari masa prasejarah kuno, kolonialisme, dan kemerdekaan. Rumusan masalah. Ada perumusan masalah dalam makalah wawasan Nusantara adalah sebagaimana yang telah dijabarkan di bawah, yaitu mengapa berwawasan Nusantara itu sangat penting dalam kehidupan. Ada dampaknya jika kita tidak memiliki wawasan Nusantara. Apa manfaat dan tujuan memiliki wawasan Nusantara dalam kehidupan? Tujuan nasional wawasan Nusantara. Tujuan nasional wawasan Nusantara secara jelas tertulis pada teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada teks tersebut dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan wawasan Nusantara keluar. Tujuan wawasan Nusantara keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tidak hanya berhenti di situ saja, bangsa Indonesia juga turut serta secara aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta menjalin kerjasama dalam bidang apapun yang mengedepankan sikap saling hormat menghormati. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia secara aktif turut ambil bagian dalam menjaga dan mengamankan kepentingan nasionalnya dalam lingkup kehidupan internasional di segala aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan, demi mewujudkan tujuan nasional sesuai yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Fungsi. A. Fungsi sebagai
konsep pertahanan dan keamanan. Sebagai bangsa yang mencintai tanah airnya, rakyat Indonesia dari berbagai elemen sudah seharusnya mampu membentengi bangsa dan negara ini segala bentuk ancaman yang berpotensi merusak kesatuan bangsa. B. Fungsi sebagai wawasan pembangunan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. C. Fungsi sebagai konsep ketahanan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional menitikberatkan perhatiannya terhadap pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara menyeluruh dan terpadu. D. Fungsi sebagai wawasan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan dicetuskan pada Deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957. Asas wawasan Nusantara. Asas kepentingan yang sama. Asas utama dari wawasan Nusantara ini memberi syarat yang jelas bahwa bangsa Indonesia harus memiliki tujuan dan kepentingan yang sama demi untuk kemajuan bersama, demi tercapainya kesejahteraan bersama, serta memberi rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia. 2. Asas keadilan. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam kedudukannya sebagai warga negara, serta dalam mewujudkan cita-cita nasional. Tidak boleh merugikan orang lain, harus mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok maupun golongan. Asas kejujuran. Asas kejujuran menjadi bagian penting dalam sendi kehidupan umat manusia. Kejujuran di sini mengacu pada kejujuran dalam berpikir dan bertindak, tanpa melebih-lebihkan sesuatu atau mengurangi. Asas kerjasama. Indonesia merupakan negara yang kental dengan budaya gotong royong. Dengan suatu kesadaran terhadap suatu kepentingan bersama, maka akan tercipta suatu bentuk kerjasama antar lapisan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia yang satu akan membutuhkan manusia lain untuk saling mengisi simpul-simpul kehidupan sosial bermasyarakat. Asas solidaritas. Solidaritas merupakan suatu bentuk sikap kesetia kawanan yang memiliki rasa nasib sepenanggungan. Solidaritas adalah suatu perasaan emosional yang dibangun antara pribadi dengan pribadi dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Asas kesetiaan. Kesetiaan merupakan suatu pedoman yang berpegang teguh pada janji dan ketaatan agar tercipta persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Nilai kesetiakawanan menjadi suatu landasan dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara merupakan posisi cara pandang dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang memiliki beragam suku, agama, bangsa, budaya, kekayaan alam, dan kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang berlandaskan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, wawasan Nusantara adalah suatu ajaran yang teryakini sebenarnya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dapat dilihat dari stratifikasi sebagai berikut. 1. Pancasila. Pancasila sebagai filsafat ideologi bangsa dan negara, dasar negara. Jadi, Pancasila memiliki kedudukan sebagai landasan ide. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu Philosophia, yang secara harfiah berarti cinta dan hikmat. Merupakan kajian masalah berdasarkan tentang personal seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran bangsa, dan Pancasila disebut sebagai filsafat atau sosiologi bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara adalah sebuah norma dari suatu sistem politik dan hukum tertentu. Yang ketiga, visi nasional atau geopolitik. Wawasan Nusantara kedudukan sebagai visi nasional atau disebut sebagai geopolitik Indonesia memiliki pandangan atau wawasan yang jauh di depan demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Yang keempat, geostrategi. Ketahanan nasional merupakan geostrategi atau konsepsi bangsa dan negara Indonesia.
Yang kelima, kebijakan dasar negara, politik, serta strategi nasional kedudukan nasional sebagai kebijaksanaan dasar bangsa dan negara Indonesia dalam pembangunan nasional. Politik secara harfiah memiliki arti dari untuk atau segala hal yang berkaitan dengan warga negara, merupakan proses pembentukan serta pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Bab 2 pembahasan. Landasan wawasan Nusantara. Landasan ideal, landasan konstitusional, landasan visional, landasan konsepsional, landasan operasional. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari isi makalah wawasan Nusantara adalah cara pandang dan berpikir seseorang atau individu yang berdasarkan atas falsafah Pancasila dan dasar-dasar bangsa yang luhur dan menyeluruh. Jika disederhanakan, wawasan Nusantara adalah sebuah pikir dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, bangsa dan kepercayaan kebenaran untuk mengedepankan kepentingan bersama. Wawasan Nusantara tidak dipengaruhi oleh perbedaan agama, budaya, dan ras. Keberagaman dalam Indonesia akan disatukan dalam satu ideologi bangsa Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan kesatuan Indonesia. Orang-orang yang berwawasan Nusantara akan selalu menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan, berupaya mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditentukan oleh undang-undang dan hukum yang telah diatur dalam tataran ketatanegaraan. Minimalnya pemahaman akan wawasan Nusantara akan mengakibatkan dampak yang cukup baik untuk diri sendiri dan orang lain tentunya. Salah satu perilaku yang mencerminkan tidak memiliki wawasan Nusantara adalah korupsi, tidak membayar pajak, melakukan penyelewengan, melakukan kerusakan dan keributan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.